warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima uqliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'du. Para jamaah ingkang kinurmatan, mari kita lanjutkan ngaji kitab Sirrul Asrar di pasal kedua halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid-darin amin. Al-faslus sani fi bayani raddal insani ila asfalis safilina. Bab yang kedua menjelaskan raddal insani, turunnya manusia ila asfalis safilina, ke tempat yang paling rendah, yang dimaksud alam jasad ini. Lama khalaqallahu ta'ala ruhal qudsiyah, ketika Allah Ta'ala menciptakan ruh qudsi, ruh yang suci ya, fi ahsani takwimin, di dalam penciptaan yang terbaik, fi alamil lahuti, di dalam alam lahut. Ini supaya pelan-pelan supaya ada pemahaman. Kalau Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani membuat martabat alam ini ada 4. Jadi alam yang paling teratas itu alam lahut, maknanya alam ilahiyah, alamnya Allah. Kemudian ada yang di bawahnya namanya alam jabarut. Kemudian di bawahnya alam malakut, kemudian di bawahnya alam mulki di dunia ini. Nah, ini kalau Syekh Ibnu Muhammad Ibnu Fadilah Al-Burhanpuri Al-Hindi, beliau ngarang kitab At-Tuffah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi, ini dengan konsep martabat 7. Tapi kitab ini falsafi. Semua kitab falsafi ini memang sebagian ulama artinya tidak memperbolehkan, karena memang sukar, nanti kadang bisa menimbulkan kesalahan. Kemudian di era 1812 Masehi, di eranya ada Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, itu juga menjelaskan tentang martabat 7 dan tentang tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Kitab Durun Nafis, nah ini juga sama, sebagian ulama tidak boleh karena susah. Padahal ini kitab Durun Nafis ini adalah kitab yang saat itu ditakuti Belanda, karena ketika tauhidnya saat itu dijajah, tauhidnya artinya kuat sehingga dia bisa mengusir penjajahan, sehingga Belanda saat itu merangkul kepada ulama-ulama yang cocok untuk mengkufurkan itu. Nah, kembali kira merujuk, kalau di
martabat 7, sehingga nyisir-nyisir men pernah dengar kalau di Syekh Abdul Durjani martabat 4 ya. Alam lahut itu kalau di martabat 7, alam ilahiyah itu ada 3, yaitu alam ahadiyah, Allah dengan zatnya yang sendiri, tapi masih alam lahut ya. Kemudian ada wahdah. Kenapa menyebutnya ada ahad, ada wahdah? Ahad itu esa, wahdah satu. Kemudian ada wahidiyah. Nah, wahidiyah ini adalah menyatu, satu dalam kegandaan. Kemudian itu 3. Yang keempat adalah alam arwah, masih berbentuk roh-roh yang belum berbentukannya roh. Kemudian turun alam al-misal, roh yang sudah ini akan menjadi manusia, alam dasmiyah. Kemudian alam ajsad yang ke-6, dan 7 alam insan kamil itu manusia yang sempurna lah yang bisa sampai menggali ke situ. Nah, makanya pernah sahabat Nabi ya, saat Nabi itu bertanya, ini namanya Abu Rosin, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla ayyahluqa khalqahu, di manakah Tuhan azza wa jalla sebelum menciptakan makhluk? Kono nek takoni kuwi nek ora maca hadis riwayat Ahmad iki jawab. Qala, dijawab oleh Rasulullah, kana fi amain, adalah Allah itu berada di ama. Ama itu satu hamparan yang kosong, matahtahu hawaun, di bawahnya tidak ada udara, wa ma fawqahu hawaun. Ini kan kayak kosong, seakan-akan kosong, tidak ada apa-apa. Makanya ini coba berpikir sedikit, apa kira-kira ono pulau panjenengan kabeh iki ujug-ujug brek ono. Nah, sebelum ada apa-apa itu Allah dalam kesendiriannya di al-ama. Itu hadis qudsinya di kitab Sirrul Asrar di Muqaddimah juga sudah dijelaskan bahwa Allah itu kalau sendirian yang mau mengenal siapa? Nah, penciptaan makhluk ini sebenarnya karena Allah rindu untuk dikenal. Sehingga di dalam hadis qudsi dikatakan kuntu kanzan mahfian, aku Allah itu adalah gudang yang kosong sebelum ada apa-apa. Fa'ahbabtu an u'rofa, maka aku rindu untuk dikenal. Sing badhe kenal panjenengan sinten nek jenengan dhewean. Fa khalaqtul khalqa, maka aku menciptakan makhluk liki a'rofa, supaya mengenalku. Berkali-kali dalam kalam lain, wa ta'rifata alaihum fa'arifuni, ketika aku mengenalkan supaya lah awalu ma khalaqallahu nuri. Ini masih bahasan. Pertama-tama Allah menciptakan itu adalah nur Muhammad. Makanya ketika Rasulullah SAW tidak ada alasan kita tidak artinya sangat memasyhuri, karena beliau adalah sosok yang apa? Ruhnya sempurna, awalu wal akhiru. Nah, kalau Muhammad awalu wal akhiru, awalunya adalah sebelum penciptaan sudah ada nur. Dan Allah menitipkan rahasianya itu pada diri manusia. Al-insanu siri wa nasiruhu. Sehingga setiap generasi ada manusia kamil, itu adalah para nabi. Dan pada periode Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah itulah yang paling sempurna untuk memanifestasikan. Kemudian kesininya umatnya Muhammad dikatakan oleh Rasulullah khair ummati. Ulamanya Muhammad setingkat dengan nabi-nabi Bani Israel. Inilah yang artinya sampai ke alam arsad. Nah, maka Syekh Abdul Qadir ini mengatakan bahwa lama khalaqahu ta'ala ruhal qudsiyah, ketika Allah Ta'ala menciptakan ruh yang suci fi ahsani taqwim, ya, dalam penciptaan yang sempurna fi alamil lahud. Sana burung ana kula sampane. Summa aroda ayyaruddahu ilal asfali. Summa nuli aroda ngarepake sapa Allah ayyaruddahu yen to ngedunake
roh suci mau ila asfali marang panggonan sing paling endek. Yang dimaksud alam ajsad atau sabda tadi yakni jasad itu lisyadatil unsiati wal kurbiati, supaya nambah unsiati bangsa apa kemesraan dan kedekatan kepada Tuhan. Betul. Karena apa? Supaya memakrifai. Pada tahapan-tahapan itu ada satu kenikmatan-kenikmatan jasad, sehingga diturunkannya roh itu ke alam yang rendah liziyadatil unsiati wal qurbiyati, ya, supaya menambah unsiah kemesraan dan Allah dan kedekatan ke Allah. Kama kalau Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fi maq'adi sidkin inda malikim muqtadir. Fi maq'adi sidkin, di dalam tempat yang disenangi, inda maliki muqtadir, di sisi Tuhan Al-Malik yang mempunyai kerajaan, muqtadir yang maha kuasa. Raddahul awwala, diturunkanlah roh pertama-tama ila alamil jabaruti, ke alam jabarut, ya. Alam jabarut itu adalah alam penengah, ya. Nanti dijelaskan juga tempatnya itu di fuad, di lubuk hati. Itu sudah alam ketuhanan, al-jabbar. Disitulah Nabi Khadir alaihissalam di situ, karena di situ adalah alam antara alam makhluk dan antara alam ketuhanan. Makanya ziarah di makam Mbah Mumtamakin Pati itu ada penjelasan siapa yang ziarah di situ dengan membaca satu kalimat yang diberikan itu akan dikabul. Ini tidak sekedar itu, karena ulasannya dari anak turunnya Pak Kiai Sahal Mahfud, itu masih anak turunnya. Setelah membacakan artinya doa-doa, di situ ada lafaz man ammakum lirukbati fikum jubri wa man takunu nasirihi yantasir. Minta di situ tidak pakai lama, tapi ini butuh satu kemarifatan. Sebetulnya panjenengan kula ora usah tekan nang makan Mbah Mumtamakin kalau bisa marifai. Ini silakan. Belum ada ulasan, buka nang web yang mengartikan ini masih bingung. Lah, karena kalau secara letterlek man, siapa orangnya, lamun sapa wonge, ammakum itu maknanya ibu-ibu ira kabeh. Ini letterlek lirubati. Itu demen, rubah demen. Jubri, maka ada sifat pamaksaan Gusti Allah itu. Lah, tafsir ammakum ini suwengi ini tak fakuri aku waktu ziarah nang Mbah Mutamakin. Minta petunjuk karena tidak ada penjelasan. Ammakum itu adalah umur ruh. Ibu-ibumu semua adalah umur ruh, itu Nur Muhammad. Siapa yang demen remen sama Nur Muhammad ini? Jubri, di situ ada sifat pamakso. Wa man takunu nasiri, dan siapa yang menjadikan dia umur ruh itu adalah penolong, yang tasir maka saya tolong. Artinya ma'rifat, kamu mengenal, karena umur ruh itu yos tidak ada bedanya. Ya, ini di alam jabarut. Orang mana kapan-kapan diwaca malam, tapi wis ma'rifat nang kene wae jenengan wis, ya. Karena yang bisa ma'rifai begitu. Ya. Raddahul awwala, diturunkan pertama ila alamil jabaruti, ke alam jabarut, wa ma'ahu, dan bersamanya di alam jabarut bidarut tauhidi, itu dengan bibit tauhid. Maknanya wa ma'ahu ini dibekali. Jadi ketika turun di alam jabarut dibekalilah dengan bibit tauhid, wa zara'a min nuroniyati, dan Allah menanam dari sebangsa cahaya fi dalikal alami, di alam itu, fi dalikal alami, yang dalam mengkono-mengkono alam, alam jabarut itu, ya, di alam itu
di alam Jabarut ya ini dibekali bibit tauhid. Wal basa itu tinggoni pakan atau makanya dibungkus bisa. Wal basa ya, dan dibungkuslah ar-ruhal qudsiyah. Ruh qudsi itu al-kiswata min dalikal alami, satu pakaian dari alam Jabarut itu. Jadi ketika turunnya dari ruh qudsi, masih ruh, turun ke alam Jabarut diberi pakaian nur Jabarut. Wa kadzala ila alamil malakuti, dan demikian juga ke alam malakut, suma ila alamil mulki, kemudian ke alam dunia. Enak nek wis betul jane papat yo. Alam lahut, Jabarut, mulki, malakut, mulki. Penurunan ini semua sama. Ketika ke alam malakut dibungkus dengan nur malakut. Ke alam mulki dibungkus di alam mulki, roh itu. Nah ini untuk pengenalan. Sehingga mengkaji yang sedikit pengetahuan roh ini dibuka oleh Saiful Berjalani. Sehingga ini supaya panjenengan nanti tahu ya bahwa di mana letaknya, bagaimana cara pengamalannya. Faholaqalahu minhu kiswatan unsuriyata. Maka menciptakan dari roh lah minhu bagi ruh, maka menciptakan bagi ruh itu minhu dari alam, nah, dari alam-alam itu kiswatan unsuriyata, pakaian unsuriyah. Unsur itu bahasa Arab, unsuriyah itu unsuriyah itu mana nih inteleknya rasisme, perbedaan perilaku, sehingga dari tingkat Jabarut ya pada unsur nur tapi perbedaan unsuriah maknanya perbedaan perilaku ya di Jabarut sendiri, di malakut sendiri, dan di mulki sendiri. Makanya diberilah pakaian unsuriah supaya la ya tariku bihi alamul mulki, supaya tidak terbakar dengannya itu di alam jasad. Ruh yang suci itu sing ruh baik Gusti Allah, sehingga sampai aku dibungkus ini nek tidak kebakar ya, sehingga sampai di alam jasad ini sih ono ruh. Kula panjenengan sing kuyuran ono wis ora diarani manusa maneh. Nggih, arep ayu, arep ganteng, arep gagah ora maneh, malah cepet-cepet ngundang tanggane. Padahal si ayu ki bojoku ki, tapi cepet ngundang tanggane. Niki sampean kenal ya. Tapi ojo lemes barang ini, ora lemes ya, tetap semangat urip nggih. Semangat, ojo lemes nggih. Karena kita masih diberi kesempatan untuk berbuat ya sebaik mungkin. Kailah tariku bihi alamul mulki, supaya tidak terbakar di alam mulki, yakni hadal jasadal kasyifa. Maksud saya, kata Saiful Berjalani, hadal jasadal kasyifa, yaitu jasad ini yang mengungkapkan jasad. Dikatakan jasad isi ono ruwe. Fayusamma bi tibaril kaswatil jabarutiyati, maka dinamakan ya dengan iktibar tadi pakaian-pakaian di alam Jabarut itu ruhan sultonian, itu dinamakan ruh sultoni. Jadi ruh yang di alam lahut dinamakan ruh suci, itu sudah ya. Ruh yang pertama yang suci itu mau neng amak kata orang kosong. Allah nyiptanya pertama Nur Muhammad. Nur Muhammad itu banyak bisa dipahami ya, adalah manifestasi yang pertama dari satu zat nur. Makanya orang-orang filsafat itu mengatakan bahwa karena al-amak tadi tidak ada apa-apa, kosong, itu dia mengatakan ya ora ono apa-apa. Lah penciptaan ini apa? Di dalam dunia filsafat separuh untuk para filsafat kan mengatakan penciptaan yang dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Lah ini oleh orang-orang yang beriman, artinya utamanya dalam akidah Al-Asy'ari, yaitu punya ahli sunnah wal jamaah, tidak menerima.
Meskipun ini gue pengetahuan, meskipun kalau kita sama-sama membuktikan itu tidak bisa. Sadurunge ono opo-opo, wi ono. Namun secara akal ini kita ndak berakal sendiri, tapi kita ngikut oleh Al-Asy'ari, ya. Akidahnya makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu akidahnya Al-Asy'ariyah, ya. Fikihnya Imam Syafi'i kan gitu. Tasawufnya Imam Ghazali, Syekh Abdul Jalani. Nah, ini secara akal tidak mungkin, mosok tidak ada kok nggawe sing ada. Mesti yang ada sebelum semua ada, bahkan kata ada sendiri ada, mesti ada. Lah disepakati yang ada itu zat Allah jenenge. Angel ora. Iki udah mikir angel. Lah kita ikut berarti ada Allah. Lah inilah Allah sampai tanah, sampai diturunkan sampai ke alam jasad, ya. Rahasia roh itu ketika di alam Jabarut dinamakan ruh sultani wa bi itibaril malakutiyanti, dan dengan pertimbangan sebangsa kemalaikatan, ruhan sirronian ruwanian, dinamakan ruh sironi atau roh ruwani. Sehingga roh Allah, roh suci yang di alam malakut dinamanya ruh ruwani. Wa bi itibaril mulkiyanti, dan dengan iktibar di dunia ini yang jasad ruhan jismanian. Berarti di dalam diri manusia yang paling dekat adalah ada roh jismani. Nanti di mana tempatnya mungkin di pasal 3 akan dijelaskan. Ada roh jismani, ada roh ruwani, ada roh sultani, dan ada roh qudsi. Lumayan. Ora asal, ya, roh itu satu. Wal maksudu min maji'ihi ila asfali. Dan yang dimaksud atau maksud min maji'i dari tekone ruh suci, ya, dari datangnya ruh suci ila asfali ke alam yang paling rendah ini, yaitu di jasad ini. Kasbu ziyadati kurbatin wa darajatin. Kasbu itu usaha untuk menghasilkan, ziyadatin dengan bertambahnya, kurbatin itu kedekatan dan Allah, wa darajatin dan pahala surga. Biwasitotil kolbi wal kolabi, dengan wasitoh itu perantara atau dengan mode hati, wal kolabi itu jasad, kolabi itu cetakane hati, jadi maksud itu, ya. Artinya diturunkannya, ya, didatangannya roh sampai ke alam yang rendah ini agar menghasilkan, artinya kedekatan dan pahala surga dengan perantaraan kolbu dan jasad. Faisra'u bidarut tauhidi, maka dengan ditanamnya bibit tauhid fi ardil kolbi, di ladang hati, neng bumi hati. Fatan butuh fi ardil kolbi, maka tumbuh di dalam ladang hati itu sajaratut tauhidi, yaitu pohon tauhid. Asluha sabitun fi hawa isri, akarnya kokoh di alam sir, ya, di alam sir, alam rasa. Watasmuru minhu samratut tauhidi, dari pohonnya menghasilkan buah tauhid, li ridho illahi ta'ala, karena ridhonya Allah ta'ala. Ini wong iso ridho, ya, dan diridho itu adalah wis buah tauhid. Jajal harus krungu apa gampang ridho. Ridho itu tingkatan makomat yang paling dhuwur. Ridho itu penilaian yang sama antara ditolak dan dikabul. Ridho. Inilah puncaknya. Wa zura'u bi darus syariati, dan ditanam bibit syariat fi adil kolbi, di dalam ladang hati, litan butuh fiha, agar tumbuh di dalamnya, yaitu di dalam
ladang hati itu sajaratus syariati, itu pohon syariat, watasmuru minhu, dari pohonnya samratud darajat, adalah buah surga. Kemudian fa'amarallahu ta'ala arwaha kullaha, maka Allah Ta'ala memerintahkan semua ruh-ruh. Fa'amarallahu ta'ala mau memerintahake sapa Allah Ta'ala arwaha ing pira-pira ruh kullaha sakabehe ruh biduhulil jasadi, supaya masuk ke jasad. Ulang. Ini ayatnya Al-Hijr 29, fa idza sawaituhu, maka ketika aku sudah menyempurnakan, wa nafahtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Tapi ruh ya Allah, tapi dari sap-sapan. Ini untuk mengenal Allah. Itu langsung black, ruh itu Allah ya. Kemudian faqasamma likulli wahidin, maka dibagi saben-saben yang satu minha, dari arwah itu maudhi'an, itu tempat atau posisi. Ini tafsir bebasnya masing-masing memiliki tempat tersendiri di dalam tubuh manusia. Roh-roh itu masing-masing mempunyai ya, maudhi'an, posisi minhu, dari jasad ya. Makanya roh yang sudah masuk ke manusia ya, dari roh suci, roh sultani, kemudian roh ruwani, kemudian roh jismani, dilengkapilah yang namanya nafsu. Surat As-Sam ayat 7, wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, ini roh terus ayam roh itu. Dan nafsu itu untuk menyempurnakan, meskipun pengertian ini hanya pengertian nafsu itu sebenarnya ada 4 tingkatan. Banyak ulama ada yang 5 dan sebagainya. Kita mengacu kepada Mbah Ghazali saja. Nafsu yang paling rendah nafsu amarah, itu adalah sebangsa yo hewan. Jadi manusia itu ini yo umu-umuan, jengkel-jengkelan dan sebagainya. Ya, itulah yang namanya hayawan natik. Itu hanya hewan yang berakal. Kemudian di atasnya ada lagi nafsu lawamah, adalah nafsu yang menyesali. Ini insaniah, manusiawi, co apik, elek maneh, pingin apik dan sebagainya, ini manusiawi, menyesali. Kemudian sebelum mutmainah ada mulhamah, nafsu yang bisa menerima ilham. Nafsu yang paling tinggi adalah nafsul mutmainah. Ini kalau kata guru saya tidak kalau yang tidak mengacu kitab, ya saya dari guru, saya bilang dari guru saya, kuwi hakikate wis roh nek nafsu mutmainah itu. Sehingga dengan nafsu ini nggak berbuat tapi ya nafsu, tapi yang mutmainah. Itu sudah, makanya Al-Qur'an ya Allah artinya menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Sing untuk tiket jiwa-jiwa yang tenang, jiwa sing karepe apik. Nafsu mutmainah jiwa itu karepe apik. Lah nek itile dong ora apik ini. Sik karep ora apik mudhun. Monggo karep apik. Nah, itu baru ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Itu meskipun nafsu jiwa tenang. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Inilah penggalian roh kepada hakikatnya Tuhan. Sehingga minimal kalau itu, karena wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha, yang ayat 8-nya fujurha wa taqwaha. Maka diilhamilah nafs itu. Bahasa ilham itu di Arab sebenarnya tidak ada. Ini bahasa Al-Qur'an. Sejak itu bahwa ilham itu satu tekanan atau satu semacam perintah. Nafsu itu diilhami fujurha wa taqwaha. Apakah kamu durhaka atau kamu taat? Apakah kamu bertakwa? Nah ini nggo nyempurnakne ngono. Ini perang dhisik ngene. Kono ngertine onone ora tak gambaran nafsu, ngertine mantep juga kayak roh nawan gua. Hakikate Allah langsung mus paham. Inilah nafsu itu. Kemudian di ayat 9 As-Sam, qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang selalu mensucikan jiwanya. Tuh, makanya ini ditafsir secara dohir juga bisa. Terus wudu terus.
makanya ada satu sholawat yang pernah menjadi perintah resmi dari PBNU, utamanya kemarin saat corona ya, itu diinstruksikan kepada semua jajaran wilayah sampai kabupaten, sampai pesantren, sampai musola, yaitu sholawat Tombo Ati itu bil qulub ya. Dan sholawat tibil qulub itu termaktub di dalam kitab Mafatih As-Sa'adah fi Sholawat. Itu katanya pintu-pintu pembuka bahagian dalam sholawat. Itu karangan Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Thalib Al-Attas ya. Itu sholawatnya. Mari kita untuk membersihkan, karena tibil qulub itu kan tertera di situ, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Ya Allah, semoga sholawat atas tujuan kita Nabi Muhammad tibil qulub itu tombo hati. Kalau kita terhadap bebas dengan sholawat atau rahmatnya Rasulullah itu tibil qulub wa dawaiha, penyembuh hati dan obatnya ya. Kemudian wa afiatil abdani wasifaiha. Ini menggunakan redaksi afiat, tidak sehat. Karena afiat itu lebih sehat. Kalau sehat itu badan yang tidak terkena penyakit, tidak ada apa-apa. Tapi kalau afiat itu maknanya tidak sekedar sehat, tidak sekedar tidak terkena penyakit, tapi terhindar dari cobaan baik badan maupun harta. Makanya redaksinya wa afiyatil abdani wa sifaiha ya. Artinya diafiatkan badannya dan sifaiha ya ya obat ya kalau pelebur apa. Kemudian wa nuril absori, dan cahaya mata hati, wa diaiha, dan artinya penerangnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril iyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, kula nyuwun saged taat ibadah. Ya Allah, kula nyuwun gesang kita istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang sedo husnul khotimah. Allahumma sholli Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha
Ya Allah kula niki dereng saged ngabekti, mugi paring resi ing ati, boten iri lan rumangsa ngerti. Mugi paring resi ing ati, boten iri lan rumangsa ngerti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa fiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa niyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Terus ketika fa'amara wa ta'ala arwaha kulha bidhulil jasadi, ketika Allah Ta'ala merintahkan semua roh itu masuk ke jasad, fakos sama likuli wahidin minha maudi'an minhu, masing-masing memiliki tempat tersendiri dalam tubuh manusia. Fa maudi'ur ruhil jismaniyi fil jasadi, dan tempat roh jismani itu di dalam jasad, ma bainal lahmi wad dami, yaitu antara daging dan darah. Jismani yo. Wa maudhi'ur ruhi ruwaniyul qalbu. Nah, ceto nih. Ya. Dan tempatnya ruh ruwani itu qalbu. Ruh ruwani itu berarti nang alam di malakut. Kamu simbolkan sendiri, berarti hati ini di alam malakut. Makanya selalu saya mengingatkan, ketika mengenal diri, ya, yang sebelum ini kita ngaji kimia usadah punya Mbah Ghazali, itu bahwa sadarilah bahwa dirimu yang sejati startnya dari hati. Berarti kamu sudah di alam malakut, karena disitulah engkau tidak akan mati, karena nanti. Wa maudhi'ur ruhis sultaniyil fu'adu, dan tempat roh sultan ini di fu'ad, di lubuk hati. Berarti ketika saya hanya dalam keterangan bebas ini kan artinya ono patokane satu lejani. Fu'ad itu berarti ning alam jabar, lubuk hati. Makanya setarnya orang-orang torekot itu dengan hatinya, artinya tawajuh, menghadap ke fu'ad. Dianggap nek gurune wis tekan kono, nek durung ya luru guru sing tekan kono. Makanya gitu. Ya, utawa nek kono ngerti yo aku senang fuad ki patus berak dari guru ya kena membimbing. Ya, itulah menghadapkan yang namanya rabitoh, itu menghadap itu supaya hati itu dihadapkan ke fuad. Disitulah alam jabarut. Supaya apa? Lian tobi'ah fi suratika, supaya kecetak di dalam gambarmu. Artinya kamu ke sana. Wa maudhi'ur ruhil qudsi, dan tempatnya roh qudsi sirru, nang sir seroso wis. Ya, karena sampai fuad itu adalah di situ bisa mendapatkan pantulan dari sifat indahnya Allah, aksin fi jamali, sifat-sifatnya Allah. Mending jelas berat. Kita ta'alon ini sampai ora jelas. Padahal bahasa bebas malah jelas, tapi jangan khawatir bebas, kok nganggo artinya apa. Makanya saya berkali-kali, ketika kamu ada beda paham dengan orang lain atau dengan apa kiai, sudah. Karena apa? Ulama itu mesti isinya jerone apa yang dia ketahui. Kemudian tidak sepaham dengan kamu nih. Kamu nggak perlu mendebat. Karena kamu tidak bertanggung jawab dan apa yang dia pahami dan dia lakukan. Begitu sebaliknya loh. Tingkat pemahamannya beda. Beda paham. Cuma sing bahaya kan salah paham adek. Salah paham kok. Nek beda paham ya siji pengetahuannya beda. Dan kamu tidak usah mengajak
kepahamanmu mereka sing urung paham. Ya wis dhewe ora kok kuwi asline ini. Ya. Makanya tingkatannya kan berbeda-beda. Kemudian falikulli wahidin minha, maka setiap yang satu dari lapisan roh itu hanutun fi baladil wujudi. Hanut itu punya ruang edar fi baladil wujudi, di alam wujud, di ruang edari. Dan terangkan walahu amtiatun warijun watijarotun dan tapuro. Walahu, dan bagi masing-masing roh itu, ini kalau makna sing semestinya amtiatun warijun itu membawa barang bawaannya, watijarotin dagangane, lan tapuro tidak akan sia-sia. Ini maksudnya bahwa masing-masingnya punya potensi hasil dan manfaat yang tidak akan sia-sia lahir maupun batin. Di masing-masing lapis roh, di setiap lapis itu masing-masing punya potensi hasil dan manfaat yang tidak akan sia-sia. Lantapuro, ya. Kalau bisa artinya nanti menggali. Fayam bahili kuli insanin. Ini dawuh satu jari. Maka seyogianya setiap manusia ayarifu muamalatahu fi wujudihi, untuk mengetahui cara mengolah masing-masing roh di alam wujudnya. Rambuh rotok ora tau kenal arep. Kalau memang insya Allah di alam jabarut roh itu sudah akan pindah, itu insya Allah ngerti. Ya jane ngerti ora ngerti wis paling siap wae. Kula niku nek ndonga ora niku simpel. Nggih, wis paring iso taat ibadah. Nggih. Istiqomah kuwi wong sak ndure karomah. Nek sampean duwe istiqomah ya pengomane. Kemudian ya men husnul khotimah, karena mboten mesti nggih mula nek niku nek ten kitab Hidayatul Hidayah wa Nihayatul Hidayah niku nggih ana sahabat asing takon karo Rasulullah. Kono tak kei sanggung si njaluk nasihat, tak nasihati mesti kono bakal kepenak urip. Yo nek sira kepethuk wong sing luwih enom ndek kono, kowe kudu ndek penyono. Nek kae tentu luwih apik ndek aku, sebab kae dosane luwih sithik. Terus nek kono kepethuk karo wong sing luwih tuwa, kowe kudu ndek penyono nek kae luwih apik ndek aku, sebab kae amale luwih akeh timbang aku. Aja diwalik-walik, aku tuwa, tumet wae. Terus nek kono kepethuk wong bodho, ya kono kudu kae bodho. Tapi yo orang ngerti soalnya lah aku si akeh salahe. Wong ngerti kan salah. Mesti apik kae timbang aku. Nah nek kono bedhok wong alim yo tentu kae luwih apik wong alim wong ngerti. Sampai nek bedhok wong sing sik maksiat niku kae lakune maksiat tapi sapa ngerti ku dong matine entuk hidayah, dong ketaatan. Aku sik taat. Seperti aku kepleset, engko aku pas arep matine aku pas melakukan kesalahane. Mula njauh direksa men bisa istiqomah lan husnul khotimah. Nggih, muga-muga tapi nek kerenteku iki husnul khotimah kabeh nek sampean manut. Kerenteku biasane mboten salah nggih. Tapi nang tengah-tengah meleset iki mboten ngerti nggih. Tapi ngaten. Nggih, muga-muga husnul khotimah nggih. Itu. Fayam bayi likuli insanin. Maka seyogianya setiap manusia ayarifu muamalatahu, untuk mengetahui cara mengolah masing-masing ruh fi wujudihi, di alam wujudnya. Li'anna ma yuhassalu huna yu'allaku fi unukihi. Li'anna karena sungguhnya ya, ma yuhassalu, apa yang dihasilkan huna di sini, yu'allaku itu tergantung fi unukihi, di dalam lehernya. Ini sih butuh keterangan. Karena sebab apapun yang dihasilkan dari pengolahan atau penggalian potensi tiap lapis ruh itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, afalam ya'lamu idza bu'siru ma fil kubur wa khussilu ma fis sudur. Apakah dia tidak mengetahui
apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Wa husila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Wa kama qala wa ta'ala wa kullu insanin azamnahu ta'irahu fil ibadati ta'irahu fi unuqihi. Wa kullu, dan tiap-tiap insanin manusia azamnahu, kami gantungkan ta'irahu, itu kalungnya fi unuqihi, di pada lehernya. Ini mananya bahwa amal-amal perbuatan itu besok itu apa digantungke nang leher. Iki nggo nggambarke nek sakniki wis ora pati pusing wong nyatane apa yang kita lakukan. Wis ono rekamane kabeh. Kula niku duwe potret-potret mbiyen mulai tulanan HP niku tahun 2015. Silang kabeh. Niku nang ngono apa jenenge? Akune iki. Bukan niku ono kabeh. Mulane sampean dadi wis nek malaikat ora angel wong sakniki iku sampean ngopo dina iki. Lah ini maka digambarne kan akan digantungkan. Itu dhewean kok mlebu sing niate apik dhisik nggih. Foto mah ora ono kiyaine ora apa. Ora perlu ora wong kula niku kembali ini. Salah sapa ngerti ya wis nek ana sing arep tuturi. Nek mboten ya ora usah ora ono Pak ngaji arep mulang sapa. Diarani guru ya ono murite, diarani kiai ono santrine nek ora. Nih, ngaten nggih. Muga-muga ini selesai di pasal kedua untuk kalau masih diberikan satu kesehatan dan sebagainya, besok pasal 3 yaitu fi bayani hawanidul arwahi bil adsadi, menjelaskan tentang ruang edarnya roh itu di dalam jasad. Ini dijelaskan di mana, dan mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mendapat satu barokah dari pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran batinan ibadika sholihin di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim di dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa sholihi a'mali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syabdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim.
dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi was-solihin bi syafaati kanjeng Nabi Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan bibadika solihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil qawi was-solihin a'mali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Al-Jawani al-afu minkum wa mafiq ila mudhariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.